Selamat malam semua, balik lagi di Bincang-Bincang Online hari ini. Hari ini kita bahas lanjutan ya topiknya dari yang minggu lalu. Kalau minggu lalu kita bahas tentang working holiday visa, hari ini kita akan bahas mengenai solo traveler gitu. Solo traveler ini bukan berarti kalian pergi ke Solo ya gitu. Solo traveler itu adalah dimana kalau kalian tuh pergi-pergi kemanapun, mau dalam negeri, luar negeri, itu sendirian gitu. Nah nanti yang akan jadi narasumber adalah salah satu teman gue yang memang dia hobinya tuh traveling gitu. Jadi kalau kalian lihat di Instagramnya itu foto-fotonya either itu makanan atau enggak itu tempat-tempat yang dia kunjungi. Dan kalau misalkan kalian pengen tahu nih tempat-tempat yang bisa dikunjungi di negara-negara atau daerah tertentu tuh enaknya kemana aja ya, kalian tuh bisa lihat di highlightnya di Instagramnya dia, itu ada koleksi foto-foto dan tempat-tempat yang pernah dia kunjungi gitu. Nah kita juga akan bahas mungkin di topik hari ini kayak kalau gue mau solo traveler gitu atau solo traveling ke suatu tempat itu budgetnya berapa sih. Nah mungkin nanti dia akan share berdasarkan tempat-tempat yang pernah dia kunjungi gitu ya. Tunggu sebentar ya guys. Halo? Wah Bu, ya Allah gue baru ngeliat lu dandan lagi setelah sekian lama sih. Gue gak ngedandan sih sebetulnya, cuma tadi emang habis meeting. Jadi kalau Oh habis ya itu ampun. gue seenggaknya pakai alis biar nggak terlalu menakutkan. Jadi enggak. Lu meeting di hari Minggu sih? Sometimes ya. Wow, luar Sometimes biasa loh Ibu Vasilia ini memang. biasa nggak sih. Aduh, gue nggak pernah pakai live pakai handphone anyway. Biasanya pakai laptop jadi gue pengamati dengan. Benar ya gue. Nggak apa-apa, diatur dulu posisinya biar yang lu enak. Karena gue nggak tahu nih kita akan ngobrol berapa lama. Kayak kemarin aja gue sama Charles ngobrolnya aja bisa 1,5 jam. Oh, kayaknya kalau solo traveler nggak selama itu sih harusnya. Ya nggak tahu kalau antar banyak yang nanya, lu harus ganjel pakai sesuatu deh kayaknya biar dia nggak melorot-melorot. Udah. Gue ganjel pakai remote. Ya ampun, Sil, apa kabar Sil? Baik, baik. Baik secara fisik dan mental? Mental nggak terlalu sih. Kalau mental gimana dong? Gue udah mau setahun gak naik pesawat. Apa nih? Sama gue juga. Atau Sama. segala macamnya. Gila ya, maksudnya kadang tuh gue kalau lagi ngeliat Instagram lu, gue bisa ngeliat postingan lu lagi kemana gitu, lagi makannya ke sini. Sekarang paling banyaknya let post gitu ya, kalau nggak throwback gitu kali ya. Ya. Atau foto makanan di rumah, kayaknya hiburan gue cuma makanan nyokap gue. Udah, yang lain gak ada. Makanan nyokap yang kira-kira sambil diandai-andai ini kayaknya gue makan ini di bagian negara sebelah mana gitu kali ya. Itu udah tidak pernah terjadi lagi ya Tuhan. Untung sebelum pandemi hit, Februari gue sempat traveling terakhir. Kemana? Lombok. Wah, Sil, gue mah nggak sempet. Gue terakhir ya liburan itu kayaknya sebelum gue pindah kerja tahun lalu berarti itu gue masih masih ngerasain tau nggak namanya gue ke Bandung, Bali, Singapura. Itu gue bersyukur tuh masih bisa ngerasain itu loh. Itu kayak tabungan liburan gue kali ya sebelum pandemi. Gue gue tuh biasanya tahun ini harusnya gue paling banyak traveling solo. Gue merencanakan Lu udah beli. tahun ini. Tapi tiketnya Rencana belum beli dong. udah beli semua. Serius? Udah beli semua. Jadi namanya traveling solo lu perlu berhemat kan. Jadi gue selalu beli tiket Yes. jauh-jauh. Februari kemarin itu harusnya sebenarnya gue nggak ke Lombok. Jadi Lombok itu adalah pelampiasan karena gue harusnya ke Taiwan. Jadi gue punya setiap kali gue ulang tahun itu Februari gue selalu traveling sendiri. Sama Nah, gue pas ulang tahun juga. ya dan gue maunya tuh traveling tuh ke tempat yang gue belum pernah datengin. Hmm. Ya, kemarin itu akhirnya gue milih Taiwan karena gue belum pernah. Udah beli Hmm. tiket hotel semua udah beres, tapi waktu itu Taiwan udah tutup duluan kan. Jadi Hmm. dan gue terlalu beresiko. Even my boss bilang kalau lo sampai nekat pergi ke luar negeri, gue akan isolasi lo 14 hari. Gak waktu itu, oke gue batalin, tapi akhirnya gue pergi ke Lombok. Itu Wah, tapi masih bisa lu pergi cuy. 1 minggu, 1 minggu sebelum, karena waktu itu masih akhir Februari kan, Hmm. belum ada corona di Indonesia, jadi gue pikir waktu itu gue berpikir kalau memang ini masuk Indonesia dan pasti masuk Indonesia, ini adalah kesempatan gue traveling yang terakhir. Jadi ya udah, gue pikir ya udah seminggu sebelum tanggal ulang tahun gue rubah semua cuti gue yang tadinya 6 hari jadi cuma 3 hari. Gue beli tiket pesawat, gue cari villa, ya udah gue pergi. Gila. Gila. Itu
Iya sih. Tapi lu kemarin pas ke Lombok tuh sendiri, solo traveler atau enggak? Solo. Wow. Nah, ini kan kita mau bahas tentang solo traveler ya. Tapi sebelum Hmm. bahas itu, gue penasaran sama tadi lu bilang, tiket lu yang angus berarti cuma yang ke Taiwan doang kan? No. Gue angus Taiwan, Jepang. Harusnya gue ke Jepang kemarin bulan Mei Lebaran. Terus Agustus 17 Agustus kemarin harusnya gue ke Vietnam. Dan Oktober kemarin tanggal merah harusnya gue ke Singapura. Harusnya gue nggak ngetawain lu sih, Sil. Cuma gue ngerasanya, gue juga merasakan hal yang sama. Cuma kalau gue bedanya, gue masih di awang-awang doang, masih di pikiran nih, gue udah plotin nih, tahun ini gue mau ke sini, sini. Gitu. Kalau Hmm, lu udah sampai beli sih, luar biasa sih memang ya. duitnya sih balik sih. Untungnya duitnya balik. Still sakit hatinya tuh karena gue beli tiket-tiket itu dengan harga yang murah maksudnya. Iya. Tahu nanti akan dapat tiket lagi dengan harga semurah itu apa enggak gitu. Benar. Itu Kemarin tiket tiket murah sih kemarin pas lagi pandemi, pas corona lagi tinggi. ya. Dan ini tuh pertama kalinya udah masuk bulan November, cuti gue masih Hmm. 10. Gue Itu juga kayak, kemarin gitu. Sama gue kemarin pas bulan Oktober ya cuti gue tuh masih full sih. Terus tiba-tiba di kantor gue disuruh dipaksa block lift kan, karena kan kita belum pakai block lift tahun ini kan. 5 hari tuh gue ambil akhirnya. Gelo, gue bilang gila ya, gue tuh udah sengaja ya cuti gue nggak gue pakai dari awal tahun tuh karena gue pikir begitu pandemi berakhir gue mau pakai cuti gue dong buat liburan gitu kan, maksudnya sekali libur seminggu nggak bisa cuy. itu kayak eh, beberapa teman-teman kerja gue di kantor tuh yang kayak ngambil cuti bu, kayak makasih loh gitu, ngambil cuti buat apaan juga, nggak Iya. bisa gue gitu. Nih tahun ini paling banyak gue berencanakan pergi tapi justru tahun ini paling nyelekit Ya, ya. semua hilang. Tapi duitnya balik sih, Iya, kecuali bersyukurnya sih itu ya, duitnya balik. Cuma yang ngerasain ya efek pandemi gitu bukan cuma lu dan gue sih, sebenarnya teman-teman yang lain juga kena. Karena kan kayak dulu-dulu kan gue sering ikut kayak open trip, private trip gitu ya. Ya memang seputar Indonesia doang sih. Mereka pun kena imbasnya begitu ada pandemi ini kan, mereka juga, apalagi untuk yang penghasilannya sebagai guide ya, guide traveler gitu kan, kesian ya. Mereka tuh jadinya nggak punya penghasilan gitu loh semenjak pandemi ini gitu. Gila. kalau gue nggak bisa pergi mas, itu betul, terus orang-orang di rumah juga sehat, ya udah anggap aja nabung dulu deh, memperbaiki keuangan. Karena honestly gara-gara kemarin kan sempat live sama Charles kan, gara-gara pandemi itu gue menyisakan uang untuk kayak belajar main saham, terus bisa nabung lebih banyak, diambil positif ya. Walaupun kadang-kadang kalau lagi kayak Sabtu Minggu atau kemarin ada tanggal merah itu rasanya kayak gue scrolling foto, biasanya harusnya gue ada di sini Ya, nih, gue bener. Di ah, handphone tuh sama sih, gue juga kalau ngeliat di Facebook ya, Instagram sama handphone kita sendiri kan ada ya, tahun kemarin berapa tahun yang lalu lu tuh di tanggal segini lagi di mana gitu. Itu kesel kayak sih gue juga. itu nyelekit banget loh. Itu kayak, dan ini kayaknya kan tahun depan masih pandemi, Masih. eh, jadi mungkin lo nggak bisa keluar juga tahun depan. Ini gue kayak Yes. depan ini ulang tahun kayaknya gue bakal suram banget. Biasanya gue udah 6 tahun terakhir gue nggak pernah ulang tahun di Jakarta. Ih, gue 2 tahun terakhir kemarin tuh nggak di Jakarta. 2 tahun, 2 apa 3 tahun kemarin lah nggak di Jakarta. Tahun ini cuy, gue ulang tahun di Indonesia. Gue kayak, tapi ya blessing and disguise juga sih. Maksud gue di saat gue nggak keluar, tapi gue kemarin sempat ulang tahun tuh ngumpul keluarga gitu. Mungkin Ya, ya ada faedahnya lah ya. hmm, nanti Itu. hari ini jangan-jangan ke kantor. Iya. Soalnya, Gue selalu ambil cuti kalau misalnya gue ulang tahun. nah, maksud gue itu sebenarnya tuh lu tuh ya kiblat gue buat liburan biasanya, Sil. Jadi kayak gue mau liburan kemana, gue suka nanya ya, Sil, lu kalau kesini lu kemana aja, Sil, budgetnya berapa gitu. Karena mungkin kan kita tipe-tipe orang yang justru seneng ya, Sil, kalau solo traveler gitu. Maksudnya jalan-jalan kita suka, tapi kita juga seneng nih untuk jalan sendirian gitu. Nah, lu bisa nggak sharing sebenarnya kenapa sih kok lu kayak tadi yang lu bilang tahun ini kan lu rencananya semuanya kan solo traveler gitu kan sebenarnya gitu. Kenapa sih Sil lu merasa jadi solo traveler tuh kok enaknya apa sih sebenarnya? Gini, pekerjaan gue jarang. Hmm. Mhm. Uh, gue SR kan dan gue orang ketemu orang, kita adalah waktu beberapa hari tuh shutdown dari dunia luar. Hmm. Of course masih kontak,
apa namanya kerjaan gue di kantor masih nggak bisa ditinggal, gue masih akan pantau via WA. Tapi setidaknya lo nggak perlu ngobrol sama orang lain, dan kadang-kadang itu menyenangkan. Satu tahun kali 2 kali itu menyenangkan, itu kayak recharge your energy sebenarnya. Yes, setuju gue. Kedua, traveling itu mahal. Ya, gue bukannya orang yang kaya banget kan, dan menurut gue traveling itu mahal. Lu mah bos. Bos dari Hong Kong, tapi you know what I mean, maksud gue traveling itu mahal kan. Yes. Jadi kalau lo pergi sendiri, lo bisa menentukan kemana aja lo mau pergi, lo nggak perlu diskusi orang, lo nggak perlu nentuin lo pergi sama orang gitu. Jadi kalau dulu gue pernah traveling sama orang, dan cukup sampai sekarang pun masih ada 1-2 kali gue traveling sama beberapa teman-teman gue. Pertama kali gue traveling itu kan berenam atau pertama kali ke Hong Kong atau ke Bangkok, gue lupa. Ya. Dari situ gue ngeliat bahwa kalau lo pergi sama temen, lu mau kemana misalkan, temen lu mau kemana, gue tarikan khusus sama museum, kuburan, dan tempat-tempat bersejarah. Yes. Oke. Ketika gue ke Jepang, gue pengen banget ke ke Nikko waktu itu, dan Nikko bagus banget, tapi teman-teman gue nggak ada yang mau karena ketika mereka tanya apaan di sana, itu kuburan shogun terakhirnya Jepang, dan mereka nyariin dengan pemandangan, oke, mau ngapain kita lihat kuburan sih? Dan gue suka banget sama sejarah. Jadi emang nggak semua orang suka seperti itu kan. Dengan lo bisa nentuin lo mau kemana aja. Kalau traveling, kalau gue traveling orang itu biasanya gue akan nentuin jam padat banget. Jadi kayak jam 7 kita udah mesti bangun, jam 7:30 sampai. Tapi kalau gue traveling sendiri, kadang-kadang kalau udah malam pulang malam banget, gue lebih santai paginya. Karena gue nggak ngerti orang. Atau kalau misalnya gue gagal nih ke tempat yang lain, gue masih bisa quick decision gitu. Oh ya udahlah, yang kesini batal nih, ya udah gue ke tempat lain aja gitu. Jadi untuk mungkin bisa dibilang gini, kalau gue traveling sama teman-teman, tujuan utama habiskan waktu sama mereka, bukan untuk jalan-jalan. Kalau gue sacrifice apa mau gue, tapi ketika gue traveling sendirian itu berarti memang gue mau jadi expect misalnya kayak gue mau ke Jepang atau gue ke Aussie. Kalau Aussie itu memang kecelakaan karena temen gue. Tapi lain kali kalau gue kayak ke Jepang lagi atau gue pengen banget ke UK, itu gue nggak akan mau sama orang lain. Gue akan pergi sendiri. Karena gue tahu itu. Dan gue harus sacrifice. Jadi dan gue very egois kadang-kadang kalau untuk traveling. Tapi dari cerita lu sih, gue bisa lihat sih, maksudnya ada beberapa hal tuh yang kita sama sih. Maksud gue kayak lu bilang, gue juga termasuk yang kalau traveling, gue pertama kali traveling ke luar negeri ya, maksudnya dulu gue pernah bareng sama keluarga, itu pertama kalinya. Terus yang berikut-berikutnya gitu kan, maksudnya karena gue udah punya, ibaratnya udah punya KTP, maksudnya lu udah bisa traveling sendiri gitu kan sebenarnya, tapi gue masih bareng sama teman-teman tuh. Itu pertama kali gue ke luar negeri, ke Bangkok kayak waktu itu, sama teman-teman gue rame-rame gitu. Menyenangkannya sih ketika rame-rame ya itu seru-seru gitu sama teman-teman kan di luar negeri gitu. Cuma kayak yang lu bilang, setelah itu kan gue mencoba untuk traveling sendiri ya, tapi gue sendiri pun masih ke negara yang gue familiar sih, kayak misalkan waktu itu kan di Malai, kalau misalkan Singapura gitu, maksudnya yang gue tahu nih environment tempat ini tuh aman untuk gue cewek pergi sendiri. Jadi maksud gue biar keluarga gue juga nggak worry lah ibaratnya kalau gue pergi sendiri gitu kan. Beda halnya kalau misalkan gue tiba-tiba perginya ke Zimbabwe gitu sendirian, mungkin mereka takut kali ya, takutnya gue nggak pulang. Kan gitu. Nah, cuma kayak lu bilang, gue setuju yang lu bilang, kadang ada saatnya dimana kita tuh kalau traveling sendiri tuh, ya kita bisa memutuskan apapun sendiri, dan lu tuh bisa dapetin spot-spot yang memang lu mau kunjungi sendiri gitu. Nah, cuma kan kalau gue lihat dari konteksnya Faisal itu kan, lu tuh bener-bener solo travel itu yang bener-bener lu datang ke sebuah tempat sendiri dan lu tuh bikin jadwal sendiri. Beda halnya kalau lu ikut tours and travel gitu kan, walaupun lu perginya sendiri nih, tapi lu nebeng tours and travel kan, tapi nggak dibilang solo traveler juga karena kan lu bareng sama orang banyak gitu kan. Iya, jadi gue bener-bener bikin semua sendiri. Gue agak messy kalau soal dokumentasi ya sebenarnya. Dan lain-lain, tapi ketika gue mau pergi dan semakin mahal tempatnya, maka gue akan bikin bener-bener Excelnya tuh dari jam, harga, tiket, gue akan bener luar biasa. Itu kan orang berpikir kalau gue traveling ke Jepang atau ke tempat lain, kalau nggak tempat yang gue datengin atau makanan yang gue makan atau hotel yang gue tinggalin, mereka kayak ini mahal banget pasti ya gitu. But no, sebenarnya enggak. Kalau lo research
2 hari, Mhm. lo akan dapet harga-harga yang menurut gue nggak mahal untuk Mhm. tempat-tempat. Benar, Kuncinya benar, riset. benar. Dan gue bener-bener gak suka kalau ikut tur kan waktunya dibatasin ya. Nah itu Iya, yang gue pernah sekali ikut tur waktu gue Korea sama temen-temen gue, dan kita pakai semacam private tour gitu loh. Jadi kayak oke. itu cuma kita doang karena waktu itu rame Mhm. kan, 8 gue Mhm. lupa. Mhm. Mhm. Tapi sampai sekarang gue tuh punya negative thinking gitu sama Korea. Jadi gue kayak merasa Korea tuh nggak bagus. Tapi setelah gue pikir-pikir, kayaknya sih bukan Koreanya nggak bagus sih. Turnya Pengalaman lu. iya, Iya. turnya gue aja yang salah. Dan Mhm. sebagai udah mulai sering research, gue kayak akhirnya berantem sama tour leadernya gitu. Karena menurut gue, lu nggak efektif bawa ini ke sini. Iya, iya. Oh, dan the big big turn off-nya waktu itu adalah karena ketika kita ke Gyeongbokgung Palace, Mhm. ngobrol dan tour guide-nya menjelaskan sejarahnya kan. Terus gue yang kayak, ini kayak sejarahnya salah deh. Lo usah jebak. Ya gue tuh keselin sih. I Aha. know Karena lu suka sejarah, lu tahu ya, jadinya. tapi itu jadi kayak big turn off gitu buat gue. Dan sih itu gue bersumpah gitu, mau pergi sama siapapun kayak gue gak bakal mau pakai pakai travel lagi. No, enough. Iya, benar, Nggak. benar, benar. Dan gue bisa setuju sih, gue gini. Maksud gue ketika teman-teman yang mungkin nanti nonton atau yang sekarang lagi online gitu, mereka mau solo traveler, beda. Mungkin solo travelnya versi kita, versi gue mau versi adalah kita sebelum ke suatu negara, apalagi yang belum kita kunjungi, nggak usah negara deh, daerah pun di Indonesia yang lu belum pernah kunjungi, lu cari tahu dulu tentang negaranya, kayak tadi kayak Faisal bilang, tempat apa sih yang bisa kita kunjungi ke sana. Kan kadang kan kalau sekarang gue ngeliatnya, kayak si Charles deh, Charles kan bikin blog gitu ya, kayak travel blognya dia, Ya, kita ya, tuh bisa ya. lihat kalau kita travel ke satu tempat tuh lu budget lu tuh berapa, lu makan tuh kira-kira estimasinya sekali makan tuh biayanya berapa, terus transportasi yang lu gunain tuh nanti apa di sana bayarnya berapa. Itu kan sebenarnya udah banyak banget travel blogger yang membantu kita, dan itu mungkin juga bisa memberikan informasi ke kita gitu. Jadi kayak Faisal bilang sih gue setuju, bukannya gue mau jelek-jelekin tour and travel ya, bukan, karena kan balik lagi itu kan ya ranahnya mereka untuk jualan gitu. Cuma mungkin yang mereka jual paketnya tuh nggak sesuai dengan apa yang kita butuhin gitu. Dan mungkin kayak tipenya Fasil pengennya tuh nyari tempatnya yang unik, yang memang kalau gue kesana tuh akan menjadi sebuah memori yang tidak bisa gue lupakan, karena banyak hal yang gue dapatkan kan. Kalau tur kan gue malah ngeliatnya, kalau tur ya gue ikut tur cuma sekali sih waktu itu, dan gue ngerasa ya itu memang tempat-tempatnya tuh yang menurut gue tuh pengen nyarinya tempatnya tuh yang lebih lebih unik dari ini, yang mungkin selama ini belum pernah di blow up di media gitu kan, yang wow gitu. Gue bisa menemukan itu mungkin yang tour and travel memang belum bisa provide kita, karena kan tour and travel langsung pengennya ya itu ya, maksudnya yang sering dikunjungi orang kan, karena mereka mikir turisnya kan pasti pengennya ke tempat yang sering dikunjungi oleh orang gitu. Sedangkan mungkin tipe-tipenya gua mau Faisal adalah tipe yang kita nyari tempat yang belum pernah dikunjungi orang, tapi tempat itu berkesan gitu kan. Betul, betul, betul banget. Gitu. Nah, kalau lu bilang tadi traveling itu kan ya nggak buang duit juga sih menurut gue ya. Memang pasti ada perhitungannya sendiri gitu. Tapi ketika lu jalan-jalan dan kayak lu bilang ke US tuh misalkan mahal sih, lu lebih milih sendiri atau rame-rame? Karena kan kalau lu rame-rame kan ibaratnya bisa sharing apartemen gitu ya, sharing tempat tinggal gitu. Kalau tujuannya adalah untuk traveling, sendiri. Hmm, Kalau hmm, tujuannya traveling. Tapi kalau hmm, memang ada beberapa tempat yang sebenarnya gue nggak terlalu biasa aja. hmm, Kayak gitu, 2 atau 3. Tapi kalau hmm, pergi sendiri, salah. Tapi ada hmm, beberapa tempat. Misalnya kemarin gue ke Banyuwangi atau gue ke Malang, gue pergi hmm, berdua teman. hmm, Karena gue tahu di sana nggak terlalu banyak yang pengen gue explore sebetulnya. hmm. Yang penting kayak bukan staycation juga sih. Yang penting gue nggak mau di rumah gue nggak mau di Jakarta Ya, gitu kali ya. ya. Dan memang tujuannya adalah untuk hangout sama teman-teman gue ya. Ya. Jadi mungkin kalau kayak ke Singapura atau ke Malaysia atau ke Bangkok, even Hmm. kalau ngajakin gue yuk pergi yuk gitu, gue akan mau, nggak Mhm, ada masalah. mhm, Tapi kalau mhm. misalnya tempat yang lebih mahal, kasarnya gini, gue nggak bersedia bayar mahal ke satu tempat bersama orang lain. Widih. Kalau Biar lu murah, menikmati semuanya sendiri ya. ya, karena kalau mahal berarti sacrifices gue kan banyak gitu. Jadi gue Ya. nggak mau kalau misalnya mahal bareng orang lain. Mhm. Nanti segimanapun lo deket sama orang, tapi pasti ada keinginan yang berbeda. Cuma Tau memang, nggak? Iya, kenapa? ya ada efeknya adalah yang paling berasa duit, terutama Ya, untuk pengisian ya, ya. itu. Itu yang mau Itu gue bahas, Sil.
penginapan, gue kan pernah nanya ke lu ya, Sil, lu tinggal waktu itu ke Jepang, lu tinggal di mana, dan lu kan nyewa satu tempat yang menurut gue tuh wow mahal juga tempatnya gitu kan. Iya. Tapi karena lu sendiri, gue bayar mahal pun gue bisa menikmati ruangan ini gitu Iya. ibaratnya. Karena gue mikir ya kalau lu bareng sama temen lu, kan gue juga ya gue nggak tahu ya gue tidur ngorok apa enggak juga sih, kan gue mungkin gue nggak sadar gitu. Cuma lu bayang nggak, lu nggak ngorok terus lu nggak sama teman lu dan dia ngorok, lu nggak bisa tidur. Jadi kamar yang lu bayar mahal lu nggak bisa tidur tuh, gimana gitu rasanya ya. Dan dari dulu memang kebetulan gue anak tunggal kan. Jadi nature gue adalah gue nggak suka berbagi. Kamar tuh adalah wilayah paling private. Jadi ketika Ya, seseorang kamar gue expect itu adalah orang yang udah paling deket sama gue. ya. Gitu. Jadi dari gue kecil sampai umur gue segini, mungkin yang pernah berbagi kamar sama gue tuh cuma berdua ya, maksudnya bukan yang acara rame-rame kayak camping fakultas atau apa. Yang pernah berbagi kamar sama gue tuh dihitung jari nggak nyampe 5. Gue memang very picky seperti itu. Dan soal hotel juga, bener, gue udah bayar. Waktu ke Jepang kemarin gue ada sempet nyewa, itu kamar termahal yang pernah gue. Tapi itu bagus sih. Gue, dan itu bener-bener kayak jadi dia ryokan kan, jadi halaman belakangnya itu kamar mandi langsung dan onsen dalam kamar. Harusnya harga pasarannya 5 juta atau 6 juta ya. Tapi kan kebetulan gue kesana di musim yang bukan musim, kan lebaran 2019, karena waktu itu bukan musim turis, jadi gue dapat di harga cuma 2,4 atau 2,5. Untuk ukuran Jepang tetap mahal sih menurut gue, apalagi gue masih harus bayar tambahan onsennya, bayar ini, bayar itu, total 3,5 juta ya. Tapi ya udah, gue benar-benar dari masuk hotel sampai waktunya gue diusir keluar untuk check out, gue gak keluar, gue kamar gitu maksudnya. Staycation lah ya. Iya, jadi gue kayak gak mau rugi gitu ya. Ya iyalah mahal cuy. Iya makanya, dan gue tahu nih kalau gue kayak gini sama orang lain, ya onsen kan justru mandi air panas kan, lu malas gak sih mandi telanjang terus ada temen lu gitu, maksud gue nggak sepede itu. Gue pengen banget untuk mandi onsen, tapi gue nggak pernah berani untuk onsen berpanjang even di Jepang ya. That's why gue ya udahlah, gue keluarin jumlah itu untuk ini, untuk fasilitas onsen dalam kamar, dan itu salah satu 3,5 juta paling worth it yang gue keluarin. Iya, nah itu maksud gue, lu keluar duit mahal pun lu puas gitu loh, karena lu bener-bener bisa menikmati semuanya gitu kan. Dan kayak tadi, gue inget banget tuh pas lu posting tentang Jepang, gue pengen nanya, budget lu berapa sih? Karena gue tahu memang kalau ke Jepang itu kan gak murah ya, beberapa mahal lah Jepang itu. Nah, pas gue ngeliat lu, gue penasaran di Faisal berapa duit? Oh my god, 3,5 juta. Tapi lu 3,5 juta di Jepang, oke lah menurut gue ya, dengan lu dapat fasilitas seperti itu sih menurut gue. Tapi itu yang lu bayangin, lu gak jam-jam yang gue pakai, literally gue nyari seluruh ryokan yang ada di Jepang, dari jalur Tokyo sampai Hokkaido. Kayak ada website namanya ryokan.com atau ryokan ini ya, gue udah agak lupa. Gue literally buka itu semua, gue bandingin jaraknya sama kereta, gue bandingin sama jalur gue searah apa enggak, karena itu gue travelingnya dari Tokyo, gue naik ke Hokkaido, gue balik lagi, dan itu gue naik kereta. Jadi literally semua jalur dari Tokyo, Akita, Hakodate sampai ke Sapporo, gue buka ryokan yang sejalur untuknya, budgetnya sama gue, dan ryokan yang punya onsen dalam kamar. Tapi itu penting sih, maksud gue, karena gini ya, gue tuh ngeliatnya gini, kadang ada juga teman-teman gue tuh yang kayak gitu-gitu tuh mereka masih bodo amat, yang penting gue nginep, hotelnya oke gitu, penginapannya oke. Tapi kalau gue juga enggak gitu, gue di satu sisi emang gue pengen ngeliatnya, maksudnya hotelnya bersih gitu kan, hotelnya tuh yang affordable, tapi maksudnya tuh nggak yang ecek-ecek juga gitu kan, atau kalaupun yang bagus tapi bukan bagus yang entah di belahan sebelah mana, sehingga ketika gue mau ke tempat-tempat tujuan gue tuh jauh gitu. Salah satu alasan kenapa gue traumatis banget sama Korea dan sampai sekarang belum kepengen balik itu karena salah satunya adalah hotelnya. Jadi waktu itu hotelnya, walaupun kita pakai tour, tapi hotelnya gue yang pilih. Dan gue waktu itu gue ke Korea 2014. Itu masih awal-awal gue. For the first time gue traveling itu 2013. Sebelumnya gue gak pernah. Naik pesawat pertama itu udah 2013 ketika umur gue 26. Gue belum tahu terlalu banyak, gue belum googling terlalu banyak,
Jadinya tuh gue pilih hotel yang gue baca, oh dia cuma 200 meter dari stasiun kereta. Oh wait, that's good gitu, maksud gue lumayan kan. Nah, gue nggak baca sampai detail ya. Jadi betul cuma 200 meter. Tingkat elevasinya jalanan ke sana naik ya. Itu kayak 40 derajat nanjaknya. Gue kayak literally, apalagi gue selalu bawa kok. Gue mungkin solo traveler tapi gue bukan backpackers. Jadi ketika gue pergi bawaan gue enteng selalu. Gue pakai palingan cuma 1 koper kabin. Tapi paling besar buat bawa barang-barang belanjaan gue nanti. Lu tau pulang karena gue udah nggak bisa nahan 2 koper, gue gelindingin lo di jalan. Duduk gitu. Karena itu tuh susah banget. Kalau lu naik atas oke lah. Jadi ketika gue mau bawa naik atas tuh koper gue bawa satu-satu. Ya lu bayangin. Waktu itu udah kota terakhir sebelumnya gue udah di Jeju kan. Jadi bawaan gue dengan gue tuh beli jeruk Jeju kayak mau ngapain sih. Nah, tapi kan harus bawa ke atas ya. Itu tinggal tuh jeruk pinggir jalan kan. Itu gue gelindingin loh. Literally. Untung gak pakai koper. Itu rasanya gue loh. Jadi sejak itu tuh gue bener-bener belajar bahwa lo harus bener-bener milih hotel. Jadi benar. Itu pengalaman satu. Kedua, gue ke Hong Kong. Jadi waktu gue tuh ini bareng teman-teman gue masih Macau dulu. Dan di Macau kita nginep di Venetian. Itu hotel paling mahal kan. Biar lu bisa main kasino lu langsung ke bawah lu ya. Walaupun kita nginepnya berenam sih, jadi nggak mahal-mahal banget. Gue bahkan sampai sekarang masih ingat harga 2,4 juta dibagi 6. Jadi nggak banget, karena tempat tidurnya juga besar, mewah lah gitu. Nah, abis itu pindah ke Hong Kong dong. Dan ya hotel di Hong Kong itu kan mahalnya luar biasa ya. Iya. Dan gue shock luar biasa karena ternyata hotel yang kita pilih dengan harga 1.100.000 untuk bertiga memang itu ada di kayak kawasan. Lu pernah nonton gak sih film-film mafia Hong Kong? Gue juga. Gue pas ke Hong Kong juga gue kejebak gitu sih sama. Jadi pas gue masuk dan kita bisa di Venetian kan itu kayak hah? Oh. Itu kayak apartemen, itu kayak tempat pembunuhan mafia tuh nggak lu kejar-kejaran tembak-tembakan kan? Iya banget ya. Jadi tuh gue kayak oke. Dan terakhir kegoblokan gue soal hotel yang abis itu gue bertekad gue nggak akan pernah goblok kayak gini tuh adalah ke Bangkok. Jadi gue nginep di hotel yang benar-benar persis di belakang Siam Mall lah. Hotel kecil gitu, cuma bener lokasi petanya tuh di belakang Siam. Cuma lu nggak bisa masuk dari Siamnya, lu harus muter. Dan itu tuh kayak gang gitu loh, iya. Jadi hotel sampai ke jalan raya, lu kayak butuh jalan 500 meter atau 600 meter. Dan Bangkok muter gitu. Bangkok tuh panas. Emang. Jadi gue kayak sejak itu setiap kali gue mau pilih hotel, gue akan bener-bener. Jadi kalau gue traveling, pemilihan yang pertama tuh bukan pesawat, tapi hotel. Gue mau stay di mana. Iya. Jadi karena kalau pesawat lebih gampang lah ya milih pesawat kan. Tuh. Jadi gue akan bener-bener pilih dari booking.com itu kayak semua gue cek hotelnya. Kelebihannya apa, kekurangannya apa. Review-reviewnya di booking.com. Iya, benar. Gue segitunya. Jadi kayak misalnya kalau tanya sama gue hotel di Singapura, gue literally bisa nyebutin loh, lu mau nginep di mana, daerahnya apa. Karena even setiap kali gue ke Singapura, gue selalu ngebandingin hotel gitu loh. Jadi gue kan selalu mencari hotel baru, dan emang pada dasarnya gue seneng nginep di hotel sih, Nora. Tapi emang gue seneng nginep di hotel. Karena di Jakarta pun kalau gue nggak bisa kemana-mana, gue suka staycation di hotel. Iya benar, karena lu benar-benar butuh suasana baru sih. Jadi kayak gue gitu, gue kan cari hotel yang bagus yang mana, terus bener-bener gue cek. Gue bahkan literally akan ngecek Google Maps-nya lingkungan sekitarnya tuh kayak apa. Sama. Gue tuh malah kan, tadi kan lu sempet bilang kayak booking.com gitu ya. Sebenarnya kan ada beberapa vendor-vendor yang ngejual untuk lu bisa ngeliat lah list hotel gitu kan. Yeah. Kalau gue malah kan tadi lu bilang kan lu ngeliatin reviewnya satu-satu ya. Gue juga termasuk yang ngeliatin review plus gue ngeliatin foto yang difoto sama pengunjung.
Kan Iya, kadang kalau foto yang difotoin hotel tuh bagus ya, Sil ya. Tapi kan kalau yang pengunjung ambil dengan cuma pakai kamera handphone, ibaratnya kan lu bisa ngeliat nih beneran ya kan. bersih atau enggak. Iya, nah gue itu juga maksudnya itu mungkin bisa jadi salah satu tips buat teman-teman juga gitu ya. Kalau ada yang berniat kayak solo traveling gitu, ya lu bisa nih ya lu harus nyari dari sekarang. Karena gue juga pernah tuh ada kejadian temen gue itu dia booking hotel gitu. Memang sih di fotonya bagus ya, gue gak nyalahin karena memang kayak di Travelokanya gitu atau Booking.com-nya tuh bagus ya gitu, dan jaraknya juga oke lah, masih ke jalan raya gitu kan. Tapi pas kita ke sana tuh ternyata masuk ke pedalaman cuy, masuk ke jauh gitu loh. Jadi bener-bener deh, maksud gue dari situ sih gue memang belajar banyak. Kalau lu nyari penginapan nih, apa kalau gue kayak ke Singapura gitu kan, kalau lu di hotel, kalau gue tuh di hostel justru karena gue tuh demen dengan keramaian banyak orang gitu kan. Nah gue juga di hostel tuh termasuk yang kayaknya nggak pernah deh ke hostel yang sama, karena ya gitu gue pengen tahu hostel yang bagus tuh di mana aja. Maksudnya jika suatu saat gue datang lagi gitu kan, maksudnya kalau gue udah kenal areanya kan lebih enak gitu sebenarnya kan. Tapi untuk tidur, apalagi kan kalau gue tidurnya gue rame-rame sama orang kan gitu. Itu sih hal penting tuh. Jadi gue bisa note dari lu harus searching dulu sebelum berangkat tentang area wisata. Penginapan juga lu harus cek. Dan kalau mungkin tiket pesawat juga kayak tadi Faisal bilang, lu harus rajin-rajin untuk ngecek ya. Kalau lu mau solo traveling dengan yang hemat lah ibaratnya. Jauh-jauh hari kan biasanya belinya. Eh, kalau- jadi biasanya gue tuh punya buktinya banyak booking.com. Jadi Hmm, hmm, ketika harga hotel tuh bisa berbeda-beda di sini. hmm, hmm, Jadi kayak gue ke Jepang, gue udah tahu nih beberapa hotel dekat gue kan booking di jauh-jauh hari, tapi gue nggak apa booking. Misalnya gue pergi 5 hari, gue nggak akan booking 5 hari gue ambil blok, enggak. hmm, Pertama gue booking tanggal 29 booking sendiri, 30 booking hmm, sendiri, hmm, sendiri. Karena bisa aja tiba-tiba di tengah-tengah harga tanggal 28 sama tanggal 29 drop. hmm, 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 Nah, hmm, jadi kadang tuh gue sembari nyari kayak Traveloka atau Agoda, bisa jadi hmm, kan ada diskon ya di tempat yang lain. Jadi kayak hmm, kemarin ke Jepang, lu beli or not, emang gue bayar 3,5 juta untuk hotel yang paling mahal. Tapi untuk hotel Red Planet-nya, itu Red Planet itu satu hotel, dia satu chain sama AirAsia. hmm, Jadi hmm. Oh ya. AirAsia punya Tun Hotels kan. Nah sekarang Hmm, gini, hmm, untuk ukuran di Asakusa, dia cuma sekitar 200 meter dari stasiun kereta. Kamarnya 14 meter persegi, which is a very good deal kalau untuk di hmm, Jepang. Ranjangnya 2 single, which is gue hmm, gak masalah, single atau ranjang double. hmm, Pangkalan di dalam, terus lokasinya tuh deket banget sama tempat keramaian dan Donki. Pokoknya menurut hmm, gue luar biasa premium. hmm, hmm, Gue booking.com itu masih di harga sekitar waktu itu kursnya 1,1 juta. Nah hmm, gue hmm, ya gue pisah, tiap hari gue pisah. Dan pas udah menjelang 2-3 bulan gue mulai cek-cek tempat lain. hmm, Ah, gue nginep di sana kan 7 malam kalau gue nggak hmm, salah, 7 malam, hmm, 5 malam gue nginep di sana. hmm, Gue cuma pakai satu bookingan gue di booking.com, sisanya gue beli di Traveloka karena waktu itu lagi ada diskon. Dan hmm. total harga di Traveloka untuk 4 malam pisah-pisah ya, semuanya harganya bisa beda-beda, itu nggak nyampe 2,5 juta. Wow, berarti memang Ya, tergantung ya. Tapi memang sih, gue juga kalau misalnya lagi mau beli ya, entah itu tiket pesawat ataupun hotel, ya biasa gue bandingin beberapa sih memang sih. Karena harganya tuh beda-beda gitu. Benar sih kayak lu bilang. Cuma memang gue belum pernah nyobain tuh kalau beli tuh kepisah-pisah hari sih. Misalkan hari ini gue beli, besok beli. Kecuali hotelnya juga gue ubah. Karena gue juga pernah gitu. Jadi kayak misal gue nginep, misal gue jalan dari kemana nih 3 hari, Bandung deh gitu kan, gue seneng ya, maksudnya kan kita mau jalannya kemana dulu gitu ya. Jadi hari pertama misalkan gue di hotelnya di Pasteur dulu karena mungkin berangkatnya malam, tidur dulu gitu. Hari kedua misalkan gue ya, nginepnya di Lembang, terus hari ketiga misal gue nginepnya turun ke Bandung lagi tapi untuk beli oleh-oleh, biasanya sih gue gitu. Nah kalau yang di luar gue belum pernah nyobain kayak lu. Tapi karena itu gue pikirannya karena destinasi yang gue mau kunjungin. Kalau lu kan lebih ngeliat berarti lu bandingin harganya kan berarti. Karena hotel yang sama gitu. dan nanti paling pas lu masuk ke gue Mm-mm. sama hotelnya, gue bilang gue booking kamarnya sama ya. Mhm. Mhm. Karena kan juga sama dan biasanya mereka kasih. Tapi untuk Mhm. bookingan pertama gue pasti cuma akan ambil dari booking.com dulu. Oke, oke. Oke, ini kita bukan sponsor ya. Jadi kita cuma memang ngasih tahu berdasarkan referensi kita loh, gitu. Jadi jangan sampai abis ini booking.com semua gitu. Kita nggak dibayar. Nah, Dan bisa cancel.
Nah, itu. Yang penting sih karena ya balik lagi ya, gue ngeliat kondisi pandemi gini juga gue kadang mau booking tiket, gue mikir sih, Sil, karena gue takut. Jangan sampai tuh pas gue booking gitu kan, ngarepnya pandemi udah berakhir 2021, ternyata masih begini gitu kan. Dari 2013 sampai sekarang 2020 ada satunya tahun di mana gue nggak punya bookingan hotel. Biasanya gue selalu hotel, selalu Makanya. Tapi at janganlah, jangan dulu lah. hotel. Iya. By the way, Sil, tadi kan lo Hmm? bilang lo mulai pertama kali traveling itu kan 2013 ya. Tapi pertama kali lo solo traveler itu di tahun berapa? 2014 kalau nggak salah. Setelah lu Iya. merasakan liburan rame-rame ya, rasanya seperti apa, terus akhirnya memutuskan gue sendiri dulu aja kali ya. Bukan, jadi sebenarnya gini. 2014 itu gue traveling pertama kali ke Singapura sendirian. Hmm. Itu lebaran, janjian sama beberapa teman-teman gue, tapi susah nih janjian nih. Kayak lebaran mereka juga punya rencana lain kan. Terus itu gue nggak tahu mau ngapain lebaran. Jadi akhirnya pas dapat tiket ke Singapura itu cuma 1,3 juta PP di libur lebaran ya. Jadi menurut gue itu bukan Hmm. harga. Ya. Terus gue pikir waktu kemarin ke Singapura masih belum puas karena Hmm. pertama kali gue traveling itu adalah gue memang ke Bangkok, tapi Hmm. gue di Singapura. Hmm. Jadi saat gue di Singapura main di Universal Studio dan gue kayak masih anak katro norak gitu lah, fascinating gitu ya ampun Singapura gini ya, tapi kalau gue cuma Hmm. bentar. Ketika 2014 gue ngajak beberapa teman-teman gue tapi mereka nggak ada yang bisa, ya sudah gue pergi Hmm. sendiri. Uh, Pas gue pergi sendiri tuh gue baru berasa enak ya ternyata gitu, tapi waktu itu masih belum kepikiran. Habis 2014 itu gue ke Korea di akhir tahun bareng sama teman-teman Hmm. gue juga. 2015 gue ke Jepang sama mereka Hmm. Hmm. yang more or less jumlah orang-orangnya hampir sama. Hmm. Nah, yang benar-benar gue pergi jauh dan sendirian itu adalah sebenarnya nggak sengaja. 2016 gue pengen ke Australia. Rencananya mau pergi Hmm. bertiga. Yang satu tiba-tiba memutuskan untuk menikah, nggak tiba-tiba sih. Yang satu memutuskan untuk menikah jadi mundur karena dia mau saving. Yang satu entah kenapa visanya ditolak. Visanya ditolak. Dan itu gue sampai shock karena gue tahu secara kondisi keuangan dia lebih bagus daripada gue. Tapi visanya ditolak. Hmm. Hmm. Nah, dan waktu gue berpikir, wah gila ini biayanya bakal naik gila dong ya Hmm. untuk Hmm. main gitu. Cuma waktu itu gue mikir, oh gue udah pernah ke Bangkok sendiri waktu itu, gue udah pernah ke Singapura sendiri, dan memang kayak waktu gue ke Jepang atau gue ke Korea, gue tuh selalu menyelipkan kayak setengah hari gitu gue mau jalan sendirian. Hmm. Hmm. Ya udahlah nekat aja. Toh Aussie bahasa Inggris kan, harusnya gue nggak bakal tolol-tolol amat di sana. Iya, iya. Googling dan akhirnya ketemu hotel yang oke, udahlah gue tetap nekat pergi. Hmm. Gue balik dari Aussie itu gue mendapati bahwa oke, this is my zen. Gila, tenang banget hidup di sana. Iya, iya. Jadi setelah itu gue hampir tidak pernah traveling bareng orang lain lagi. Jadi mereka ngajakin gue mau. Kayak misalnya Hmm. kemarin oke, gue mau. Hmm. Tapi Hmm. kalau ngejar lu pada untuk iya kita traveling, gue bisa pergi sendiri. Ya, tapi bener sih, kayak lu bilang, gue juga kadang ya kalau kenapa salah satu alasannya gue pergi sendiri, karena kadang kalau mau janjian malah susah, kayak lu bilang sih, janjian waktu yang sama, apa ya kalau semuanya udah pada kerja, itu lebih susah gitu ya. Ada nggak jadi pergi? Ya betul betul. Jadi Makanya gue kalau, iya, iya kalau kita sendiri kan maksudnya, oh ya nih gue kosong tanggal sekian ya udah gue booking aja bisa. Jadi lu beli dadakan juga gitu. Maksudnya 2 minggu kemudian gitu. Pas murah kan biasa ya kan kalau pesawat ya, suka ada promo masuk email gitu. Iya benar banget tanggal segini hunting tiket habis itu. dan kayak hunting tiket atau hunting tiket pesawat itu tuh apa ya, bisa dibilang tuh bener-bener me time kalau buat gue. Goblok time. Jadi kantor gue kebetulan di Cakung, Hmm. jadi lo tau 2 jam itu kan waktu Hmm. cukup banyak. Dan gue Ya disuruh, tapi kan tetap aja bengong mau ngapain gitu kan. Itu bosan. biasanya gue menghabiskan waktu dengan cari hotel beneran. Gue cari hotel kira-kira mana yang bagus ya gitu, dan kadang-kadang juga nyari tiket. Jadi Mhm. kalau beberapa orang tuh ada yang suka komen gini, biasa orang yang suka rese kan kadang-kadang, duit lu banyak ya sering banget traveling. Kalau mereka tahu harga yang gue keluarin buat tiket, lu nggak akan bilang buat traveling itu mahal. Iya karena lu nyari yang hematnya. Iya. Dan orang kadang-kadang tuh cuma ngelihat
apa yang lo lihat di Instagram. Jadi Ya. kayak, oh gue naik pesawatnya Garuda, gue naik pesawatnya gue naik pesawatnya Japan Airlines gitu. Tahu harga Japan Airlines gue seharga sama AirAsia loh. Gue beli Japan Airlines tuh cuma 1 juta. Jadi ya sebenarnya nggak, ya in the matter of kalau lo mau nyari, menurut gue pilihan murah banyak. Cuma memang kayak kalau misalnya kayak kemarin gue ke Lombok, itu kan seminggu sebelum tuh, itu memang harga tiketnya lumayan murah. Hotelnya juga harganya lumayan murah. Tapi kan waktu itu juga sama menjelang pandemi kan, jadi hotel mulai sepi tuh. Jadi gue dapet lumayan oke gitu. Iya sih. Nah, baru gue mau nanya ke lu, Sil. Sebenarnya nih, mungkin buat teman-teman yang pengen nih mencoba untuk traveling nanti ya, after pandemi pasti kita ngomonginnya. Lu kan bisa selalu mendapatkan tiket murah. Kalau gue biasanya dapet tiket murah tuh karena memang provider-provider atau ya apa sih penerbangannya tuh sering ada email, karena kan kita mungkin member di websitenya gitu kan. Tapi lu ada tips and trick tersendiri nggak sih? Mungkin di waktu-waktu kapan sih biasanya tiket itu lebih murah atau gimana gitu. Jadi maksudnya biar mungkin teman-teman pengen juga nih mengikuti jejak lu untuk traveling, tapi dengan yang budgetnya masih bisa kita pangkas lah ibaratnya gitu. Dulu pasti tahun lalu sih, sebelum pandemi. Travel fair itu selalu ada di bulan Maret, April atau Oktober, pasti. Biasanya ketika tanggal-tanggal itu gue nggak punya kemampuan untuk ngantri, karena gue bisa gila kalau suruh ngantri. Tapi biasanya tanggal itu gue udah ngecek duluan nih, kira-kira lo mau kemana dan pilih naik pesawat apa. Tanggal-tanggal situ bisa gue udah nyiapin duit, gue sekian rupiah untuk beli tiket. Jadi ke awal-awal gue udah mulai bandingin harga. Oh ini oke, oh ini nggak. Plus sama gue juga mesti bandingin sama harga di waktu tidak travel fair tuh berapa. Biasanya sampai selalu beli tiket di waktu-waktu itu karena harganya bisa dibanting lumayan murah. Tapi that's why gue nggak suka pergi sama teman-teman gue yang makan waktu banyak ya belakangan. Karena kalau teman-teman lu kan berarti akan ada penyesuaian. Oh gue nggak bisa tanggal segini. Oh gue mau tanggal segini. Itu lo harus cepat. Kenapa gue bisa beli tiket sendiri? Gue nggak perlu pertimbangan orang. Benar. Gue gitu. Setuju. Ya, kita lagi ngomongin kan sebelum pandemi ya. Memang sih setahu gue tuh kayak kemarin tuh Traveloka Travel Fair gitu kan, Garuda Travel Fair. Itu tuh memang sih kisaran Maret April, kalau nggak dia mulai Oktober lah ya gitu. Cuma kita nggak tahu ke depannya akan seperti itu atau enggak. Cuma itu saran yang menarik gitu. Maksudnya kalau kita udah tahu nih dalam setiap tahun biasanya di bulan-bulan apa sih sering adanya travel fair, lu udah bisa nabung sih memang dari sekarang. Jadi begitu travel fair-nya udah muncul, ya lu tinggal beli tiketnya gitu kan. Itu Jadi bener sih. lo harus, kalau kayak Traveloka gitu, gue akan scroll sampai bawah, gue akan lihat penawaran kartu kredit apa aja yang gitu. Sama. Karena zaman sekarang lo pasti punya kartu kredit kan. Jadi Ya. kalau bisa dimanfaatkan kenapa tidak? Bahkan gue punya pay letternya Traveloka loh. Beberapa bilang, gila lo traveling pakai pay letter, berarti lo gak ada duit dong sebenarnya. Itu kan berbunga. No. Ketika gue beli tiket pakai Traveloka pay letter, gue make sure bahwa harganya lebih murah daripada gue beli. Iya, benar. Harganya lebih besar kadang-kadang. Ya why not? Iya, benar. Setuju gue. Karena ibaratnya nih ya, kita bisa samain kayak sekarang nih, GoFood deh gitu, atau GrabFood ya. Lu kalau pakai OVO-nya, dulu kan OVO tuh produknya dia gitu kan, lu bisa dapat potongan harga gitu. Dan mungkin konsep yang sama juga tadi Vivi sampein, pay later itu nggak selamanya buruk loh sebenarnya. Kadang kan orang suka bilang pay later itu kayak kartu kredit, utang. Masa lu mau liburan utang? Kita mah nggak ngejar utangnya, kita ngejar promonya. Gue ngejar promonya. Menurut gue, Iya. harga gue itu paling murah ya untuk naik pakai itu gue dapat dengan ya walaupun harus nyicil no problem sih menurut gue. So, akhirnya gue nggak nyicil karena gue pakai paylater itu kan. Terus gue tuh kalau nyicil kan berarti lu tiap bulan harus ada biaya transfer kan. Ya Udah gue langsung bayar aja tuh paylater kan dia kan potong dari benar gitu. Gue potong aja sekali karena memang dananya sudah ada, udah gue potong aja sekali gitu. Iya, benar. Gue setuju nih. Gue sih mudah-mudahan ya teman-teman yang nanti akan nonton juga tuh mulai kebayang gitu. Apa sih yang kalian perlu prepare gitu ketika kalian mau solo traveling gitu. Tadi kan spesial udah bahas juga dari segi tiket gitu. Kita kan lagi ngomongin konteksnya berarti jalannya ke luar negeri gitu ya. Tapi kalau solo travel sendiri berarti lu memang lebih banyak keluar ya, Sil? Apa ada yang di dalam negeri juga? Ada bagi Lombok Iya sih, terus Bali Lombok. Tapi ya solo Semarang. memang
menurut gue kalau teman-teman yang masih takut untuk solo travel sendiri ke luar negeri, memang coba domestik dulu sih. Seenggaknya kan lu bahasanya bahasa Indonesia ya, masih bisa ngomong. Kadang kan ada juga orang yang takut keluar sendiri karena, aduh bahasa Inggris gue bagaimana ya, bisa ngomong apa enggak, kan ada yang gitu juga ya. Tapi kalau gue boleh menyarankan, kalau menurut traveling pertama kali pergi lah, Iya, Singapura tuh ada friendly baik. banget tempatnya. Karena justru bukannya gue gimana banget sama Indonesia, tapi solo travel di Singapura akan lebih mudah daripada solo travel di I don't know, di Semarang atau di Malang misalkan, kecuali lo traveling Bali. Kenapa? Pertama karena di Singapura lo bisa pakai kendaraan umum. Betul. Dan lu tuh di papannya haltenya ada, di Google juga jelas, berapa menit lagi busnya datang. Oke sih Ya, memang di sana. Indonesia Oke. tidak. Ketika gue Angkot travel, cuy. gue harus nyewa mobil. Ya, bener. Mobil atau Lu, angkot ya. Nah, angkot iya, kan yang pilihan karena gue lumayan gak berani juga gitu. Kelihatan banget kalau gue turis kan. Jadi gue iya. biasanya gue hanya mobil. Dan itu kenapa kalau gue ditanya traveling ke Indonesia sama traveling ke Singapura lebih murah ke Malang dong. Singapura. Ya, tapi buat gue nggak lebih murah Singapura. Gue nggak perlu nyewa mobil. Makanannya juga sebenarnya tidak mahal asal lu tahu tempatnya. Yes. Dan Betul, dan betul. gue sangat suka sama keteraturan kan. Jadi sebelum pandemi ini gue setahun sekali gue pasti injek Singapura. Even kan gitu. Tapi rasanya injek Changi aja gue udah ketawa bahagia loh. Ya, Emang, gue juga. Gue mah jangankan sampai Canggih, gue mah sampai Soekarno-Hatta gue udah bahagia sih. Naik Damri aja gue udah bahagia tuh nggak lu? gue tuh seneng kayak jadi kalau ditanya, lu mau gak sih kerja di Singapura? Oh jelas tidak. Tapi kalau ditanya, lu mau gak sih kerja di Singapura? Oh mau, banget, banget, Sama, sama. banget. I love Singapura sama saingannya Ya, Jepang sih. gue belum pernah ke Jepang, gue belum bisa compare. Tapi Singapura tuh oke menurut gue. Karena gue ngerasa tuh, ya gue pengalaman pertama gue solo traveling sendiri itu bener ke Singapura gue. Lu enak, udah teratur, lu nggak perlu takut nyasar lah, takut kemana, semuanya tuh udah ada, jelas informasinya gitu loh. I feel like going home kalau ke Singapura. Gila ya, kebalik loh. Rumah lu di Jakarta sih lo. Ya, I know, tapi gue kayak feeling going home kalau ke Singapura. Karena di Singapura tuh gue bahkan udah gak perlu lihat peta. Wih, gila, udah katam. Gue cuma setahun sekali loh ke sana. Gue bukan sultan yang bisa over the weekend, enggak. Tapi gue cuma setahun sekali. Tapi gue hafal lah kalau cuma dari apa namanya, dari Orchard Bandara. itu. Hmm. Eh, Iya, karena apa yang mungkin karena kotanya kan emang relatif kecil sebenarnya ya, jadi jalurnya juga nggak yang berbelit-belit gitu. Ya itu gue merasa Singapura walaupun negara kecil tuh terintegrasi sih dari segi transportasi, makanya kayak lu pun merasa dimudahkan gitu, nggak perlu lihat maps, tapi lu tinggal lihat, ya lu oh ini di sini pelangnya ke sini-sini kan lu langsung udah familiar ya. Beda cuy sama Jakarta, gue nggak tahu jalan kecil Jakarta. ngomong songongnya, gue di Bandung songong sih. Tapi beneran bukannya, karena memang menurut gue bahkan juga ya Singapura kadang-kadang kalau lagi tiket promo gue sering kok dapet yang cuma 400.000 PP. Iya, benar, Dan kalau gue dapet benar. yang ambil cuti sehari sih ya beneran, gue pergi hari Minggu gue pulang hari Senin, kayak orang Iya, goblok sih ya. Tapi ya ya, gue juga, enggak, gue pernah sama temen Sabtu gue juga. Kenapa sih? Sabtu gue nggak libur soalnya. Oh, setengah hari tapi kan. Ya setengah hari. Iya, gue juga sama pernah sama temen gue tuh. Itu saking gilanya ya, itu tergila yang pernah gue alami sih. Pagi berangkat cuy, naik pesawat ke Singapura. Malam udah pulang. Sama itu gue juga pernah. Gila ya, Goblok maksud gue. Iya sih. ya. Enggak, bagi orang itu tuh kita kayak sombong gitu loh. Maksudnya kayak lu buang duit. Cuma bagi gue, mungkin bagi Faisal juga, kayak gitu tuh bikin kita bahagia. Gak apa-apa Ya deh ya, ya. keluar duit lebih banyak sedikit sehari gitu. Bahagia cuy. Banget ya. Bukan gue tuh aku udah happy banget senyum dari tadi. Bener, kayak ya, orang passionnya beda-beda ya. Ya. Cuma mungkin traveling bukan passion gue, bukan kayak si Trinity itu yang kayak gila-gilaan pergi kemana-mana, enggak. Cuma Hmm, hmm, gue menikmati banget traveling walaupun gue benci naik hmm, pesawat banget, naik hmm. pesawat. Gue paling kesel kalau udah turbulence tau gak lu. Dibilang, ih cuacanya sedang buruk yang kita akan tuju. Oh udah, siap-siap baca doa. Oh, lu mesti tahu kalau gue pergi tadi kan lo bilang, oh lu kan kerja setengah hari, tapi gue nggak pernah pergi di sore hari. Pesawat gue semua pesawat paling pagi, literally Mhm, paling. Gue mhm, nggak suka. mhm. Gue
karena itu gue jarang banget mengalami delay. Iya, betul. Itu salah satu tips Kalau menarik. itu pertama, pesawat pulang gue selalu paling malam. Karena Sama. gue pagi-pagi harus gerabak-gerubuk ke tempat ininya gue. Atau kalau nggak paling malam ya sore oke lah. Tapi kalau untuk pergi dari Jakarta, gue selalu paling pagi. Kita nggak pernah tahu kerumunan di dekat bandara itu kayak apa. Cuy, Kita gue nggak pernah naik Jakarta kan pesawat. Gue pernah naik pesawat, Sil. Itu yang ke Singapura. Jam 5 kayaknya pesawatnya berangkat. Berarti kan gue setengah 4 udah nyampe bandara. Setengah 4 pagi subuh, lu bayangin bandara aja udah rame. Nah, dan itu Gila. serem. Makanya gue kayak kalau pergi, gue selalu paling pagi. Tapi kalau misalnya pulang, gue agak bebas. Cuma biasanya pulang tuh gue selalu milih waktunya setelah gue check out. Jadi hari terakhir gue traveling itu, gue nggak mau buru-buru. Gue nggak mau Iya. gerabak buru. Karena gue lupa. Betul. Dan bawaan gue banyak banget. Iya. Always. Iya. Makanya maksudnya itu, iya sih. Gue juga kebiasaan gitu. Gue kalau naik pesawat pas pulang tuh 2 terakhir biasanya. Yang jam 8 ke atas gue malah. Karena gue mikir pas gue nyampe Jakarta tuh gak macet. Kan gue balik Bogor ya soalnya kan. Kalau gue naik pesawat yang after check out gitu kan. Nyampe Jakarta jam 5 jam 6. Ya elah gue kena macet lagi di jalan. Mendingan gue malemin sekalian. Betul. Betul. Cuma Iya. kalau lu kan Bogor, kalau rumah gue tuh masih Cengkareng ya. Jadi Mhm. gue macet dari bandara sampai rumah, jarang. Mhm. Mhm. Dari bandara mungkin, tapi kalau bandara Mhm. sampai rumah macet tuh nggak terlalu. Jadi gue kalau untuk pulang, gue nggak terlalu peduli. Gue akan milih yang di atas pesawatnya di atas jam 3 sore, karena itu waktu yang cukup jam 12 sampai jam 3 buat ke bandara. Mhm. Terus baru sisanya lu mau nyampe Jakarta jam 1 pagi kek, lu mau nyampe Jakarta subuh kek, gue nggak masalah. Cuma Mhm. gue kan fakir cuti ya, Mhm. karena gue bilang Sabtu itu masuk, jadi tuh gue biasanya hari gue nyampe besoknya gue kan langsung ngantor, even kadang-kadang Gila, luar biasa. jam 4 pagi jam setengah 5 gue ngantor langsung, karena gue sayang sama cuti gue. Iya sih. Dan lu tahu gak sih, Sil, kalau lu abis liburan ya, badan lu tuh kayak lu bilang ngecharge baterai di badan lu ya dengan liburan, walaupun Hmm? lu harus masuk, rasanya bahagia loh, Sil. Oh banget banget, gue Masih nggak bahagia gitu. gue nggak pernah lemes kok. Hari pertama gue ngantor bulan panjang gue nggak pernah lemes, paling goblok aja, agak goblok maksudnya, buka laptop terus kayak gue mau nulis apa ya, itu aja. Kayak jet lag ya. Ya, dan biasanya kalau gue hari pertama itu lu nggak mungkin apa ya, lu nggak mungkin kayak lemas, lu nggak punya waktu buat lemas karena kan kerjaan lu Mhm. pasti lu kan yang harus lu Iya. cek-cekin. Jadi Mhm. biasanya sama gue balik ke kantor itu yang mau ketemu gue tuh ngantri. Widih. Jadi Artis. bukan bukan kerja gue yang numpuk, gue emang nggak banyak adminnya, cuma biasanya tuh anak gue pasti akan laporan, terus Mhm. departemen ini gue mau meeting sama departemen ini gitu loh. Jadi Mhm. itu Mhm. gue untuk nggak jet lag dan membantu gue untuk Iya. nggak tidur. Iya. Benar sih. Tapi gue juga merasa hal yang sama sih. Gue merasa tuh, kenapa, mungkin gue sama kayak lu deh, Sil. Kenapa setiap tahun gue selalu ada planning, at least satu tempat lah gue kunjungin. Karena itu gue bener-bener nge-charge pikiran gue juga. Mungkin kan kalau lu setahun kerja, Senin sampai Jumat gitu, bahkan kayak lu Sabtu harus kerja, atau kayak tadi pun Minggu lu masih tetap harus meeting, kita tuh butuh butuh waktu, ya nggak apa-apa lah, seminggu maksimal, 3 sampai 7 hari lu liburan tuh nge-charge semuanya loh. Kayak mood Eh, lu tuh begitu masuk kerja tuh mood lu ya happy gitu, betul betul, ya happy kan? happy. Dan Walaupun sebenarnya kadang-kadang hari-hari terakhir liburan kalau misalnya panjang ya, kemarin gue ke Jepang, sebetulnya hari 13 atau 14 gue udah mulai capek kan, lu pengen pulang, lu ya pengen tidur. ya lu pengen tidur ranjang, lu pengen makan Indomie, Mhm. udah mulai ada gitu. Jadi menurut gue Mhm. ya waktu yang tepat buat liburan 10 hari 2 minggu paling banyak Ya, betul, betul, benar, gue setuju. Tergantung biasanya. mungkin negara yang lu tuju juga kali ya, karena kan kayak lu bilang kan skupnya itu kan mungkin masih sekitar Asia kan, secara Ya, pesawat pun kan nggak butuh waktu yang cukup lama, kecuali udah ke belahan Eropa itu kan kadang kan di pesawat aja lu udah berapa jam, jam puluh jam bahkan kan, jadi memang lu secara cuti kan harus lebih panjang. Kalau misalnya ya elah Asia doang mah seminggu cukup kali, cuma kalau udah ke Europe gitu kan mungkin 2 minggu kali ya, kalau nggak rugi di tiket cuy. gue pribadi tuh berpikir ke angin ya kan, gue pengen itu kayaknya gue gak bakal langsung ke UK sih, gue prefer mungkin akan transit tuh di Taiwan atau di Jepang, Mhm. penerbangan malam sampai di Jepang itu pagi, gue ngabisin seharian jalan di Jepang, malamnya gue baru Mhm. terbang lagi
bisa tidur di pesawat. Karena gue penakut banget. Gue bawa obat tidur loh kalau ke pesawat. Kenapa? Oh, karena lu nggak suka di pesawatnya ya? Gue benci banget di pesawat. Gue literally benci banget di pesawat. Dan gue takut mati. Maksud gue, gue amat sangat pengecut. Lo tahu ya, gue selalu keluar biaya ekstra untuk beli tempat duduk. Oke. Selalu. Kecuali kalau Dan lu misalnya berarti kayak front seat di depan. ya, jadi gue tuh akan do everything in my power untuk dapat tempat duduk yang lumayan enak. Jadi kalau misalnya ke AirAsia atau Citylink, gue pasti beli kursi, pasti. Gue pasti akan beli kursi di emergency, pasti. Kalau gue pergi kayak ke naik JAL itu kan memang lu nggak punya terlalu banyak pilihan ya. Ya. Jadi biasanya kalau kayak gitu tuh gue kan ngomong ketika gue gue selalu check in duluan. Gue akan check in di aisle, tapi sampai di sana begitu gue drop barang, gue selalu nanya, ada tempat nggak ya di paling depan, kaki gue gak sakit, gue butuh buat lo. Kadang berhasil, kadang nggak ada salahnya dicoba. Ya, benar-benar. Karena kadang gini sih, kan lu berarti kan beli kursi itu kan berarti ketika lu check in kan. Kalau sekarang kan sebenarnya lu bisa belinya tuh online gitu. Dari awal kan biasanya AirAsia apalagi ya nawarin, lu mau pilih kursi nggak gitu. Kenapa lu nggak pilih pada saat lu beli tiket, Sil? Kalau bisa gue beli tiket, ya. Jadi kalau kayak AirAsia di awal itu pasti emergency. Tapi kalau kayak Singapore Airlines atau Japan Airlines itu nggak bisa, setahu gue. Mahal banget, bener-bener kayak bisa harga sekitar sejutaan kalau. Tapi kalau levelnya AirAsia atau Citylink yang memang bisa, gue akan beli kursi di paling depan atau emergency. Pasti, nggak pernah. Kalaupun gue pergi sama teman-teman gue, kan bisa kursi. Iya, sebenarnya kalau gue lebih suka kursi di depan kalau nggak di emergency karena kan lebih luas space-nya gitu ya. Tapi gue nggak sukanya adalah itu, kalau kan dia pasti selalu ngejelasin sendiri ke lu ya, Mbak, nanti ini kalau ada emergency pintunya nih ya diangkat gitu-gitu. Itu yang kayak, oh ya gue sih ya padahal gue udah gak bakal ngerti nanti kalau in case of emergency apa yang harus gue lakukan sih. Iya, gue menghafal loh apa yang harus gue lakukan kalau pesawat my ini. God. Menghafal, saking gue takutnya, gue menghafal soal itu. Cuma yang paling ngeselin adalah gue gemuk kan, lu tau sendiri gue gemuk. Dan tapi maksudnya kalau lu perhatiin gue dari dulu tuh gemuk gue tuh agak beda dari orang lain. Badan gue tuh kayak es krim kon, kaki gue tuh kecil. Iya. Jadi kadang-kadang sering terlihat gue seperti orang hamil, bukan gemuk. Pertama yang sering terjadi, mereka nanya, "Mem, lu nggak bisa duduk di sini, kayaknya ini nggak boleh buat orang hamil." Jadi gue perlu proof hamil, bos. Itu pertama. Dan itu biasanya terjadi kalau gue traveling agak jauh, gue biasanya tuh selalu pakai legging. Biar ya gitu. Dan kalau legging kan legging gue selalu hitam dan kaki gue jadi kelihatan lebih kecil kan. Ya. Itu yang pertama. Kedua, yang lebih memalukan lagi biasanya adalah cabin suka nanya, sorry ma'am, lu butuh sabuk pengaman tambahan nggak? Karena kalau gue butuh gue udah di situ, gue kayak oke, masih ada sisa nih, walaupun dikit 3-4 cm masih ada sisa gitu. Cuma kan tensin ya kalau ditanya kanan kiri. Cuma ya udah, demi kemaslahatan gue untuk naik pesawat daripada gue parno, ya udah gue bodo amat deh selalu. Dan satu lagi, karena gue takut pesawat, gue selalu bawa earphone. Gue akan bela-belain pulang ke rumah kalau earphone gue belum gue bawa. Karena lu bisa dengerin di pesawat. Ya, karena gue harus dengerin sesuatu di pesawat. Di pesawat satu waktu gue dengerin lagu rohani, sumpah. Lu tahu kan? Men, sebenarnya kalau lagi di pesawat itu mendekatkan diri ke Tuhan loh. Amit-amit ya. Ketika Tuhan memanggil langsung ke surga loh nanti. Banget. Jadi dulu gue pernah punya pengalaman goblok waktu naik pesawat. Sebelah gue tuh ada anak kecil. Gue nggak really into kids kan sebenarnya. Terus dia tuh nanya ke mamanya, "Mama, kita mau naik ke atas ya?" "Iya. Ke langit?" "Iya. Ketemu Tuhan dong, anjing." Gue lagi berdoa, "Tuhan, saya nggak mau ketemu." Sumpah loh, beneran. Kita mau ketemu Tuhan. Terus kayak, oke, dek. Bisa gue. Tapi itu polos. Dia polos banget, anak kecil polos. Polos banget gitu. Dan kalau gue pergi, kalau gue ke luar negeri, misalnya gue berangkat subuh nih, gue akan memastikan malamnya gue gak tidur. Biar lo tidur di pesawat. Yes, biar gue tidur di pesawat. Jadi kalau gue mau pergi, dan orang-orang kantor gue udah hafal. Biasanya ketika gue mau pergi dan pergi jauh, malam itu gue akan lembur sampai jauh malam.
Gue sengaja nggak packing. Sampai rumah gue baru packing. Jam 3 gue udah berangkat ke bandara. Jadi gue nggak punya waktu buat tidur. Capek dan gue nggak tidur di pesawat. Itu pun gue masih Tapi iya, kalau pesawat lu lama sih iya sih. Kalau kayak cuma ke Singapura doang, lu merem, melek langsung nyampe. kalau Singapura nggak sih. Kalau Singapura gue nggak sampai separah itu karena mungkin nggak tahu ya. Kalau ke Singapura tuh rasanya lebih tenang dibanding lo ke Jepang gitu. Dengan pemikiran gue kalau ke Singapura kalau jatuh kayaknya masih ada tempat lain buat pesawat mendarat. Kalau ada ya kan. Tapi kalau Jepang kan kalau samudra Pasifik dong. Lu anyut, hilang. Nah iya. Jadi itu cara gue menenangkan diri sendiri. Emang gak goblok sih tapi dan gue tuh sering teman-teman gue tuh sering bilang lu kenapa sih kalau lu pergi ke luar negeri ya pasti ada hal goblok yang terjadi sama lu tapi itu memang sering banget terjadi ya, hal goblok kalau gue ke luar negeri banyak banget hal goblok. Gue di Jepang gue pura-pura gagu loh literally gue pura-pura gagu karena gue kehilangan tiket kereta gue udah nyampe tempat gue nggak bohong gue nggak nipu gue beli itu tiket tapi gue kebiasaan buang apapun yang di kantong gue buang dong terus yang kayak gue kayak oke, gue takut didenda kan gue inget di komik-komik itu pasti didenda kan kalau nggak jadi gue mesti ngomong apa nih jadi gue kayak pura-pura gagu dia nanya apa gue kayak hah 2 kali traveling gue pura-pura gagu pertama yang di Jepang dan goblok gue itu kan gue pergi sama temen gue itu yang kecil jadi temen gue tuh orangnya nanya lu dari stasiun mana temen gue tuh karena nggak ngerti dia menjawab buat gue terus gue melotot ke dia kayak kita nggak kenal loh kita nggak kenal makanya udah pas kedua kali gue pura-pura gagu itu waktu gue ke Aussie karena belanjaan gue terlalu parah koper kan cuma 30 kilo plus 7 kilo kabin ya gue bawa 47 kilo dan lu harus bayar denda kan itu harusnya iya kan ini malu sih dan gue kayaknya orang lain cerita gue bakal mandang ih gila lo ya jijik banget gitu tapi waktu gue sampai duit gue udah gak ada ya duit gue udah habis kan gue belanja jadi waktu itu koper gue yang besar tuh isi 37 kilo itu pasti gak bakal lolos dong sementara kabin gue itu isinya tuh 10 kilo what can I do gue tinggalin gue tinggalin koper gue di restoran gue check in jadi gue coba 37 kilo ini koper besar ketika dia mau bongkar gue berlaku layaknya Ajuma yang gak ngerti apa-apa gue yang kayak what no you can touch my baggage the power of mama iya sampai kayak orangnya tuh kayak kesel pasrah tapi kayak udah gak ngerti apa-apa kan dan itu penerbangan gue dong jadi dilolosin masuk gue langsung ngibrit ke restoran ngambil koper gue dan lolos yang kedua masih masalah yang kedua adalah ketika lo sampai ke Singapura karena tuh gue naik Singapore Airlines transit di Singapura gue melakukan cara yang sama untungnya gue masih ada malam jadi di Singapura itu gue bawa 37 gue bilang sama dia tangan gue sakit barangnya udah gue pisahin jadi gue beli semacam kayak kantongan tambahan boleh nggak kantongnya itu masuk aja ke bagasi total 37 kilo 30 kilo kan hitungan bagasi 7 kilo kabin terusnya kabin nggak bawa padahal gue tapi kabinnya gue kan kalau di Singapura ada penitipan barang kan gue titip terus gue bawa jadi lolos 37 kilo sampai Jakarta iya karena kalau lo lagi bawa semua barang lo pasti ditimbang mereka tuh termasuk yang apa ya teliti gitu loh jadi lo bawa barang banyak dia langsung nanya ditimbang gitu karena mungkin dia tahu orang Indonesia ya kalau belanja kan udah gila biasanya kalau orang Indonesia pada belanja itu gue keringet dingin udah parah iya suruh bayar lumayan cuy dan masalahnya adalah kalau disuruh bayar gue udah gak punya duit kayak perhitungan aku di Aussie beneran jadi kayak uang yang gue bawa tuh kurang jadi waktu gue berpikir belanja banyak apa sih di Aussie tapi itu kayak ada orang yang tip sama gue itu madu dan harga madu lumayan mahal dan berat cuma gue lagi nyanyiin gue terlanjur beli jadi gue kayak gak punya pilihan gitu loh daripada yang ribet kan gue bisa gesek kartu kredit cuma itu kayak kartu kredit kan memang harus telepon dulu ke Jakarta kan nah itu jadi gue nggak punya uang sama sekali maksudnya nggak uang yang cukup untuk ganti ya udah gue pura-pura gagu padahal gue paling benci kelihatan kayak orang bego sumpah tapi itu gue kelihatan kayak orang bego
Itu penting sih. Maksudnya gue tuh termasuk ya, akhirnya yang traveling itu gue selalu bawa cash justru nggak terlalu banyak loh. Kadang kan orang suka ada yang bilang, lu kalau bawa cashnya sedikit kan kursnya takutnya lebih mahal. Apalagi kalau Ya. Singapura ya. Gue pernah ke Singapura justru ketika gue pakai credit card malah imbang sama harganya dengan gue beli di sana. Jadi akhirnya tuh gue selalu karena itu ya, untung gue nggak pernah mengalami kayak lu sih. Gue tuh selalu punya lah at least minimal $50 tuh gue simpan di dompet gue. Maksudnya gue pikir $50 tuh bisa buat segala macam, bisa buat makan atau ada apa-apa, tapi selebihnya gue pakai credit card biasanya. Memang sih kadang kursnya juga lebih mahal, cuma kan sebanyak apa sih gue belanja gitu kan. Kalau Itu gue memang sih. karena ya, gue suka banget belanja. Jadi kalau gue keluar negeri tuh memang koper kabin itu buat bawa barang-barang gue. Even di winter, koper gue cukup isi koper kabin. Gue bukan tipe orang Mm. yang harus ganti baju atau segala macam yang biar di foto bagus, enggak. Mm. Tapi gue perlu bawa satu koper besar banget, koper kabin masuk ke situ. Ya udah, koper besar itu Koper kosong. dalam koper. Iya. Iya, itu isi penuh ketika pulang. Pasti. Iya. Iya. Cuma gue biasanya pakai triknya gini. Kayak kalau misalnya main gue ke Jepang, koper besarnya gue titipin di hotel. Nanti Oh, pas oke. lagi. Jadi untuk main ke Jepang tuh gini. Jepang itu kan lumayan berkesan buat gue karena gue naik Mm. kereta dari Mm. Tokyo. Gue ke atas ke Hokkaido, baru balik lagi kan. Nah, Mm. semua dan gue nunggu coba beli di Tokyo. Jadi ya Mm. udah, Mm. koper besarnya gue tinggal, koper kabin gue bawa jalan. Iya, sama. Gue juga gitu sih. Gue kalau ke Singapura, gue kalau bawa koper gede, gue tinggal di hotel. Koper kecil gue bawa, karena maksudnya biar belanjaan gue masukin ke situ. Nyampe hotel, gue bongkar, gue pindahin, gue susun tuh di koper gede gue. Betul, betul. Tapi gue salut loh sama lo. Lo kadang-kadang buka just tip kan? Iya, Gue salut sama orang yang bisa buka just tip, sumpah. gue Kalian demen belanja, Sil. beli itu loh. Gue demen banget belanja kan. Maksud gue, itu just tip tuh salah satu cara gue untuk, apa ya, gue bisa belanja, tapi nggak menghabiskan duit gue gitu loh. Itu yang gue dapet soalnya. Kalau lo perhatikan, ketika gue traveling, gue sering banget langsung woro-woro di awal. Misalnya gue foto barang atau makanan, gue Mm. langsung ngomong, Mm. just tip ya sis. Mm. Karena gue, ya bagasinya buat gue aja kurang. Serius, bagasinya buat gue kurang gitu. Soalnya lo pasti kalau pergi belanja juga sih. Kenapa? Ya soalnya kalau lu pergi juga lu belanja, makanya kan Mm-mm. koper yang lu itu pasti kok keisi sama belanjaan lu. Dan ditambah lagi tuh, gue kan kerja di pabrik ya. Jadi nggak ada tuh bisa kalau misalnya mau pergi diem-diem, nggak, gue memang nggak pernah. Jadi gini, lucunya kalau gue mau traveling, ketika gue beli tiket, yang pertama gue kasih tau adalah bukan emak gue. Pak, tanggal segini sampai tanggal segini. Untuk enggak apa di tanggal-tanggal tersebut. Iya benar. Kalau enggak udah perlu kejar kerjaan cuy pas pergi. Ya, jadi gue selalu ngomong sama bos gue, sebelum pergi gue kan woro-woro ke beberapa departemen-departemen terkait. Gue mau pergi nih ya, gue nggak ada di kantor tanggal segini sampai tanggal segini. Gue nggak bisa dihubungi tanggal segini sampai tanggal segini. Maksudnya nggak bisa dihubungi itu biasanya ketika gue di pesawat. Tapi kalau Hmm, kita policy, event lucu itu bisa dihubungi. iya Kalau untuk benar. level ya, jadi Iya. kalau nih tanggal segini biasanya gue nyampe sini dan di sini mungkin nggak ada sinyal. Hmm, Jadinya ya gue balik, gue selalu merasa punya, bukan beban sih, gue selalu merasa mereka kan udah bantuin gue selama gue ya. nggak ada. Gue tenang untuk liburan, jadi gue selalu bawa oleh-oleh, Iya. pasti. Oleh-oleh tuh gimana ya, Sil? Walaupun lu nggak mau, tetap aja lu akan beli sih. Kayak gue juga kalau pergi tuh ya buat keluarga gitu kan pasti beli gitu kan, apa kayak makanan apa gitu kan, terus kayak buat teman-teman deket juga, apa ya kalau gue ke tempatnya yang atau ke negara yang belum, mungkin teman gue juga belum pernah kunjungi, ya pasti gue juga gitu sih beli. Ya cuma ini sih kayak apa sih, yang buat kulkas atau gantungan kunci gitu kan. Dan itu kalau PR, aku paling gak suka beli gantungan kunci, kulkas. Dulu cuma awalnya tuh gue ngerasa, tapi kan gak gitu spesial ya. Jadi biasanya Mm-mm. kunjungan ke supermarket, supermarket beneran ya, bukan supermarket oleh-oleh. Mhm, 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 Karena yang bisa lo dapat, kualitasnya juga lumayan oke gitu. Jadi gue mhm, biasanya, mhm, perkiraan gue adalah gini, kalau gue pergi, seperempat adalah barang pribadi yang gue bawa dari Jakarta, seperempat itu adalah buat oleh-oleh, mhm. dua perempatnya adalah barang gue sendiri Iya yang gue beli. belanjaan lo kan.
belanja. Gue mah malah ya dulu tuh ya, emang rada jorok sih gue jadinya. Gue kalau lagi pergi keluar ya gue nggak bawa baju banyak loh, karena pasti bakal beli. Oh, Tapi gue dobelin. gue sangat berharap bisa kayak lo. Tapi lo tau badan gue kan. Satu-satunya waktu gue menyesali gue jadi orang gendut adalah saat gue traveling fair, bos. Karena itu tuh berarti lo makan tempat lebih banyak. Dua, gue nggak bisa beli baju di jalan. Nggak bisa banget. Emang agak susah pengiриtan untuk beli bajunya. Jadi untuk yang baju gue pasrah, gue nggak bisa menghemat baju. Slacknya sih memang. Jadi dan gue itu nggak pernah, gue nggak tahu kalau lu ya, tapi kan kalau orang biasanya pergi dan memang bawa bagasi langsung masuk ke kabin, maksudnya bagasi langsung masukin bagasi kan, koper masuk. Kalau gue nggak, gue akan nyisain koper kabin untuk gue pegang sendiri, isinya adalah baju untuk 2-3 hari pertama. Kan gue hilang. Benar. Udah di Jakarta, cuma gue Okay. kebayang kalau itu hilang di Jepang, mampus lo nggak ganti baju. Benar. Orang Jepang dari gue. Emang nyokap gue pernah waktu itu ke Singapura cuy, naik Garuda loh, kopernya hilang. Nah, Pernah bener. Tapi kalau gue sih ya gue termasuk yang masukin bagasi karena gue males ribet, gue males nenteng-nenteng tau gak lo. Jadi kalau di bandara cantik, tapi begitu di jalan raya, digerek semuanya. Biasanya gue gitu. gue selalu bawa kabin gue buat nanti kemanapun. Kalau cabin gue biasanya isinya makanan sih. Kalau gue tuh misalkan gue beli coklat, kan kalau ditaruh bagasi kan kadang suka rusak, patah gitu kan, gue kesel ya ngeliatnya. Biasanya tuh oleh-oleh makanan itu yang biasanya gue masukin ke cabin pas pulang. Kalau pas pergi mah barang gue. Nah itu, kalau pulang gue nggak peduli, semua bakal gue gabrukin sepanjang bisa gue gabrukin masuk bagasi ya. Tapi kalau pergi nggak pernah. Pokoknya kalau Ya, udah pulang, semua ya, barang yang masuk. Tapi kalau untuk pergi nggak. Untuk benar, pergi 2-3 hari pertama barang-barang esensial gue pasti harus gue tetek. benar. Karena gue kalau nggak berat sih ngerepotin sebenarnya. Mhm. Orang badan ngomong masukin aja jadi satu. Cuma gue aduh nggak deh. Dan sebenarnya sih kalau gue ya mikirnya kalau lu sebenarnya pas berangkat lu pakainya cabin bukan bagasi, mempercepat waktu lu ketika di airport sih. Betul betul Karena betul. kan kadang nunggu bagasi kan lama ya. Kalau pas pulang ya udah lalu udah nyampe Jakarta juga gitu loh. Lu nunggu lama juga. Ya udah bentar lagi nyampe rumah bisa tidur. Cuma kalau lu lagi pas berangkat kan lu pengennya semuanya kan waktu itu kayak cepet gitu. Jadi pengennya iya turun pesawat langsung naik kendaraan langsung jalan deh gitu kan. Kalau nunggu bagasi kan nunggu dulu, diem dulu. Cuma gue nggak pernah bisa pergi ke luar negeri bawa koper kabin. Gak pernah. Gue tuh ke Kuala Lumpur, bukan Kuala Lumpur, tujuannya waktu itu ke Pineng, Malaka. Gue itu ke Malaka dan tangan gue cedera. Jadi nyokap gue melarang gue untuk bawa koper besar. Dan gue bilang ke beberapa teman-teman gue, orang kantor, gue bilang gak ada oleh-oleh ya, karena gue nggak mungkin bawa. Itu cuma bawa koper kabin doang. Nah, baru berasa enak ya ternyata. Gak ribet. Banget. Cuma menderita, lu ngeliat barang apa lu gak bisa beli. Gak ada tempat. Iya, ya benar. Sebenarnya kalau untuk gue mikirnya gini, kalau buat teman-teman yang pengen jalan-jalan kemanapun itu, tapi lu tujuannya memang nggak mau belanja gitu ya, mendingan bawa disesuaikan mulai dari koper. Kalau lu Iya. bawa koper gede, space gede, lu kayaknya tuh risih kalau misalkan pas pulang kok masih kosong gitu, akhirnya diisi penuh gitu kan. Bener sih. Backpacker tuh hebat sih yang bisa backpacker. Gue tuh beberapa kali backpacker sih, Sil. Kayak pas ke Hong Kong gue backpacker deh. Jadi nggak bawa koper, backpack doang tas gitu. Dan memang nggak banyak barang juga, tapi pas pulang memang akhirnya nambah tas jinjing Nambah. doang sih jadinya. Karena kan backpack gue bisa gue masukin bagasi kan, ya yang jinjing makanan. Cuma ya itu berkesannya adalah ya gue akhirnya merasakan backpacker kayak apa gitu. Cuma memang setelah itu sih sakit pinggang segala sih kan berat ya tasnya ya. Tuh gue langsung ngerasa habis itu gue udah langsung bilang bener, habis itu gue langsung bilang gue mau beli koper yang rodanya 4, tinggal gue gerek jadi cantik gue. Pertama kali gue travel ke Bangkok itu, gue dengan gobloknya ngeliat temen gue bawa koper, terus gue bilang ngapain sih lo bawa koper. Waktu itu gue belum tahu kalau gue punya hasrat belanja yang ternyata luar biasa besar. Jadi pas gue sampai sana, gue cuma even gue bahkan nggak bawa koper. Iya dulu tuh gue nggak punya koper, gue tuh bawa tas gym, tau gak sih lo? Ya, sama gue juga pernah pakai itu. Dan ke Bangkok kan lo bayangin dengan segala makanannya enak-enak itu yang pengen gue bawa pulang. Hari kedua gue beli koper baru. Hari kedua
Baru hari kedua. Gue mau koper baru. Dan koper itu bertahan kayak 2-3 tahun. Tapi akhirnya patah. Gara-gara gue gelundungin. Yang di Jepang lu gelundungin. Oh, Korea ya? yang gue cerita dulu kan tadi gue di Korea gelundungin. Tapi di Jepang kan juga ada beberapa stasiun yang nggak pakai lift kan. Jadi waktu itu gue belum tahu tiap stasiun besar pasti ada liftnya, tinggal lu cari aja gitu. Cuma ya udah gue gelindingin juga, terus patah ujungnya, sial ya, emang harga murah sih, cuma 12 ribuan. Iya. Cuma tetap aja gila lu gelundungin gitu ntar kena orang di bandara gitu tabrak orang. Dan waktu yang di Jepang ya, karena gue takut orang nggak, kalau di Korea kan emang sepi waktu itu jalanannya, kalau di Jepang kan di jembatan penyeberangan gue gelundungin. Jadi itu gue karena saking saking gak enak hati kan, gue tuh kayak pura-pura gak sengaja gitu loh. Lu cocok jadi pemain drama sih. Tapi gue kayak pura-pura gak sengaja gitu ngelundung sampai bawah kan, gue kayak saya gue cuma kayak sorry, yang penting selamat lah tangan gue. Iya, bener sih. Karena berat cuy. Gue pernah berapa kali tuh bawa, akhirnya jinjing sakit sih, pergelangan tangan tuh berasa banget tuh. Semingguan Iya, ada tuh sakitnya. aduh, tangan gue tuh cedera pun sebenarnya karena pulang dari jalan-jalan, karena bawaan banyak. Bawa belanjaannya kebanyakan. Jadi aduh, gue sampai makanya gue sejak itu even gue nyari tempat pun gue akan lihat, oh dia ada stasiun keretanya ada lift nggak. Kalau stasiun keretanya gue nggak akan nginep di daerah situ. Oh gila, lu lebih detail dari gue sih. Ya gue memperhatikan itu. Ya elah, iya, gue tuh sampai bener-bener Google Maps itu yang pakai gambar. Gue akan nelusurin jarak dari dia keluar dari lu kereta sampai lu sampai hotel. Gue akan lihat itu obstacle-nya banyak apa enggak. Iya. Jadi nggak segitunya ya, tapi kalau untuk traveling gue sangat segitunya. Iya, karena kan biar gimana pun kan lu tetap ada sisi luxury-nya lah, nggak cuma dari segi hematnya doang kan gitu. Jadi kalau mau dibilang kalau beberapa orang berpikir kalau soal travel kan adalah backpackers ya. Gak juga sih menurut gue sebenarnya. Kalau gue menurut gue lebih ke arah flashbacker, bukannya turis Iya, juga. iya. Atau rata. Lebih ke arah flashbacker lah. Ada beberapa kenyamanan yang gue nggak mau tuker. Salah Iya. satunya hotel. Yang lain bisa compromise, tapi kalau hotel sulit. Setuju gue. Oke. Nah, kalau gue sih ngeliatnya dari apa yang kita diskusiin barusan gitu sih, banyak hal sih yang menurut gue tuh bisa lu udah sharing banyak banget hal yang mungkin ya semoga teman-teman yang nonton dan juga nanti nonton lagi ini di IGTV gue nggak ngerasa nyesek ya, aduh gue jadi makin kangen liburan gitu, karena jujur hari ini gue mengundang Faisal itu karena gue juga kangen liburan dan dia juga suka liburan. Jadi ibaratnya kita lagi ngomong kayak jujur ya Sil, kayak lu ngomong Jepang, Korea, gue tuh sambil otak gue sambil mikir negaranya loh, kayak gue tuh sambil traveling secara di otak gue doang gitu loh, saking gue butuhnya liburan dan belum bisa. I know, gue sampai kadang-kadang tuh suka ngeliat archive IG story gue loh. Sumpah. Terus gue liburannya enak banget ya. Sumpah enak Iya, banget liburan. makanya sekarang Cuma tuh gak kesampean aja. benar, gue lebih banyak sekarang virtual virtual travel ya. Jadi maksudnya ada beberapa Instagram orang itu memang yang suka traveling dan mereka tuh bagian itu. Misalnya ada yang mereka memang lagi di negara tertentu gitu kan dan mereka udah bisa jalan-jalan, ya udah mereka tuh videoin mereka di sini 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 tuh lumayan sih menurut gue ya. Itu lumayan di saat kondisi seperti ini sih. Kalau gue nggak terbaik, gue nggak boleh. Itu bakal bisa. Iya sih. Memang gue Jadi juga ngiri kayak lu pengen gitu ya. iya, gue tuh sampai ada beberapa teman gue yang udah ke Bali atau ke Lombok gitu ya, mereka naik mobil sendiri kan. Itu gue tuh sampai kayak, aduh, mereka mau pergi ya, ya udahlah, jangan deh, jangan dilihat, sedih masalahnya, karena satu, gue masih parno sama si virus corona ini. Kedua, ada sih beberapa yang tidak, cuma kantor gue, dan memang ini keputusan dari gue pribadi, gue untuk menerapkan aturan keluar kota. Jadi gue menerapkan aturan di keluar kota, lo 14 pasti tanpa dibayar, Sama. apapun tujuan Kalau lo. gue, ya, kalau di gue memang kita udah dilarang sih Sil, untuk traveling keluar kota kecuali disuruh oleh perusahaan ya. Dan itu Ya, pun kita provide juga dengan dia rapid atau swab karena kan beberapa penerbangan kan mengharuskan untuk rapid atau swab kan. Itu ya, sih oke. Cuma kalau yang untuk individu pribadi apalagi sampai lu nekat nih diam-diam dari kantor lu berangkat pergi kemana gitu kan, terus ternyata amit-amit ya pas pulang lu ternyata suspek atau apa, wah itu resiko sendiri jatuhnya. ya, kalau sekarang lebih lewat loh, mudah-mudahan karena Mhm, 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 benar.
Jangan sampai, ya mudah-mudahan 2021 lah udah bisa jalan-jalan lagi. Aduh, gue juga berharap, itu doa gue setiap hari, Sil. Semoga corona segera hilang, semoga vaksinnya segera ditemukan, jadi biar bisa gue jalan-jalan lagi gitu. Makanya gue tuh kadang, jujur ya, gue kesel kalau misalnya ada orang tuh yang bandel banget, maksudnya nggak pakai masker, pokoknya saya nggak ngikutin 3M, protokol kesehatan tidak dilakukan, tuh gue kesel kayak, gara-gara lu nih gue nggak bisa jalan-jalan. Gue mikirnya gitu sih. Bener-bener. Gue masker gue sayangkan. Iya, Setannya, kalau nih kita nggak bisa jalan-jalan gitu. iya, karena gara-gara dia gue nggak bisa keluar. Iya, ya bener-bener. Dan ini mungkin selama 8 bulan ini gue baru 4 kali mungkin nginjek mall. Itu pun kan ada keperluan yang luar biasa penting, sisanya gue ngerem di rumah. Sama Gue gue. beruntung karena traveling adalah salah satu hobi gue, tapi gue masih punya beberapa hobi yang lain kayak lu lihat belakang gue buku Buku. semua kan. Iya. Jadi jadi at least ya minimal gak kesepian amat lah, masih ada yang bisa dikerjain. Benar. Lu masih punya hobi baca buku ya? Kalau gue tuh buku di lemari pencitraan doang, biar kelihatannya gue pintar. Biasanya gue, kalau gue gitu. Kalau lu tanya ke gue isinya apa, gue bisa fotoin aja covernya, lu yang baca gimana gitu. Ini selama pandemi ini luar biasa loh, itu selama pandemi ini gue baca buku total 8 bulan. Kan gue sampai hitungin 6 bulan pertama pandemi gue baca buku tuh 93. Wow, lu Waktu berarti, yang dulu. iya, maksud gue, lu bisa baca lebih dari 1 buku dalam sehari loh. Ya, karena memang pandemi kan, gue kebanyakan work from home. Ya, Jadi gue ngabisin waktu di jalan, itu ya, pertama. Kan betul. buku yang dulu gue belum banyak baca, karena kan lu weekend gak mungkin kemana-mana, jadi gue ngabisin waktu. Terus yang ketiga ya, emang lo punya hiburan apa lagi selain TV sama Netflix? Ya, betul. Sama gitu. Dan akhirnya gue juga udah bosen sih. Sebenarnya nonton terus juga bosen. Sakit sih mata gue. Karena terlalu banyak sinar kali ya. Ya betul. Gue Gitu. gak kacamata karena minus gue nambah. Bayangin, selama pandemi gue 4 tahun nggak pernah nambah minus. Kemarin gue nambah minus karena sama ketika gue di kantor pun kan gue biasanya suka keliling kan. Sekarang tuh hindari Ya keluar. iyalah. Ya jadi kebanyakan depan komputer minus gue nambah. Benar. Kegiatan favorit gue nyari-nyari hotel itu nggak bisa dilakukan lagi, jadi ya Ya sudah lah ya gitu. Ya balik lagi ya. Yang kita bisa lakukan sekarang sih ya banyak berdoa aja. Sama paling ya sambil ngeliat foto. Walaupun sedih sedikit nggak apa-apa lah. Tapi yang penting bahagianya kayak keinget lagi bahagianya pada saat traveling. ya gue sampai detik ini kalau misalnya my happy place adalah ngebayangin nanti kalau ini semua sudah selesai, gue akan makan ramen lagi di Asakusa di pinggir jalan tuh yang namanya nggak terkenal tapi enaknya luar biasa. Ya. Itu Dan happy itu place. ya. Dan akhirnya juga kita jadinya belajar itu sih untuk ya cuma dari berpikir lu mencoba untuk bisa meningkatkan lagi mood lu, emosi positif lu gitu. Itu bagus sih. Maksud gue daripada lu cuma sekedar diem melongo itu nggak ada kerjaan juga gitu. Dan gue selalu ngingetin diri gue bahwa gini, lu masih punya kerjaan, everything masih bagus, orang tua masih sehat, banyak orang yang nggak beruntung itu. Ya. Jadi dan bragging bahwa ih gue nggak bisa ini, gue nggak bisa itu, banyak orang yang mengalami nasib lebih parah daripada lo sih. Yes. Itu yang berusaha gue tanamin di diri gue. Ide yang di luar kena penyakit, kita tahu usaha mereka masalah banget gitu kan. Kita masih masuk di industri yang kebetulan nggak terlalu terpengaruh. Jadi ya udah disyukuri, tapi jangan jadi pain in the ass buat orang lain lah ya, maksud gue. Iya, benar Karena setuju gue. gitu, beban lu kan cuma bosan. Jadi jangan bosan tuh wajar, cuma jangan jadiin bosan tuh sebagai sesuatu yang kayaknya gimana banget. Banyak orang lagi Kayak nggak bersyukur jadinya ya. pandemi ini ngajarin gue banyak hal untuk bersyukur sih. Iya, bener. Dari beberapa orang juga yang gue tanya juga gitu sih. Efek pandemi itu memang negatifnya banyak, tapi positifnya juga banyak. Yang tadi gue bilang kan, pas gue ulang tahun tuh blessing in disguise. Jadinya gue gak bisa keluar, tapi gue bisa kumpul sama keluarga. Ya. Gitu. Oke, Sil. Kita udah hampir 1,5 jam ngobrol-ngobrol, dan gak berasa ya kalau ngomongin traveling memang tuh menyenangkan. Gitu, kayak kita lagi terapi juga gitu ya, menyenangkan hidup kita. Thank you so much, Sil, buat sharing-sharingnya gitu. Dan kayak tadi gue udah bilang di awal, kalau misalkan ada yang mau lihat-lihat gitu, butuh referensi untuk liburan kemana-mana, itu bisa lihat di Instagramnya Fasil, si bulat foto-foto. Itu kan lu ada tuh di highlight lu kan negara-negaranya. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat di sana juga kali ya. Gitu. Oke, Sil. Jadi
nanti kalau ada topik lain yang gue minta tolong, siap-siap standby ya. Karena kan sebenarnya ada topik lain nih yang gue minta tolong lo yang belum. Nah itu nanti aja lah, agak berat tahun depan aja lah ya. Oke, sip ya. Thank you banget ya Sil untuk waktunya. Tetap jaga kesehatan Vesil. Sampai ketemu lagi. Thank you. Bye. Bye-bye.